Baik, perkenalkan nama saya Marta Diana Laaul. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis osilasi pegas menggunakan metode diferensial beda pusat orde 2. Yang pertama, latar belakang. Osilasi pegas adalah sistem dinamika sederhana yang mengikuti hukum Hooke di mana gaya pemulih sebanding dengan simpangan massa dari posisi setimbang. Model ini sering digunakan untuk memahami getaran pada mesin, suspensi kendaraan, dan berbagai sistem mekanik lainnya. Secara teori, gerak osilasi digambarkan dengan persamaan diferensial orde 2, namun pada sistem yang lebih kompleks, solusi analitik menjadi sulit diperoleh. Karena itu, metode numerik seperti beda pusat orde 2 digunakan untuk menghitung gerakan secara bertahap dengan akurasi tinggi melalui pendekatan Deret-Taylor. Hasil perhitungan numerik ini kemudian dapat dibandingkan dengan simulasi Python untuk menilai akurasi dan kestabilan model komputasinya. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana hasil perhitungan analitik osilasi pegas menggunakan metode diferensial 1 beda pusat orde 2 dan bagaimana perbandingannya dengan hasil simulasi menggunakan Python. Untuk tujuannya adalah menerapkan metode diferensial beda pusat orde 2 untuk menghitung osilasi pegas secara numerik dan membandingkan hasil perhitungan numerik dengan simulasi Python untuk menilai akurasi dan kesesuaian metode tersebut. Yang berikut adalah dasar teori. Yang pertama, diferensial beda pusat adalah teknik yang memperkirakan turunan dengan mengambil nilai fungsi di kiri dan kanan, bukan memakai satu sisi saja. Yang kedua, diferensial beda pusat orde 2 adalah metode numerik untuk mendekati kedua suatu fungsi menggunakan nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Metode ini termasuk bagian dari Finite Difference Method atau FDM, banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial dalam fisika komputasi seperti osilasi pegas, gelombang, panas, dan mekanika fluida. Yang berikut adalah rumus umum. Yang pertama adalah beda pusat, diferensial beda pusat di mana M sama dengan MAX per dt kuadrat ditambah KI sama dengan 0. Rumus keduanya adalah beda pusat orde 2 atau turunan kedua. Rumusnya d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan XI tambah 1 dikurang 2XI tambah XI kurang 1 per delta T kuadrat. Untuk rumus persamaan interasi atau menghitung posisi berikutnya adalah XI tambah 2 sama dengan 2XI kurang 1 kurang K per M XI delta T kuadrat. Untuk kondisi awalnya adalah X0 sama dengan X dikalikan 0, untuk X1-nya sama dengan X0 ditambah dengan V0 delta T kurang 1/2 K per M X0 delta T kuadrat. Masuk pada kasus fisikanya, yaitu sebuah benda bermassa 1 kg digantung pada sebuah pegas dengan konstanta pegas 4 Newton per meter. Posisi awal bendanya 0,1 meter dan kecepatan awal sama dengan 0. Dengan langkah waktu delta T sama dengan 0,01 sekon. Tentukan posisi benda XT hingga waktu T sama dengan 1 sekon menggunakan metode beda pusat. Di sini dilakukan 10 langkah, yaitu dengan penyelesaiannya diketahui massa benda M sama dengan 1 kg, konstanta pegasnya K sama dengan 4 Newton per meter, kemudian posisi awal bendanya X0 sama dengan 0,1 meter, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0, delta T-nya sama dengan 0,01 sekon, dan T-nya sama dengan 1 sekon. Di sini digunakan rumus iterasi beda pusat, yaitu XI tambah 1 sama dengan 2XI kurang XI kurang 1 kurang K per M kali delta T kuadrat XI. Di sini substitusi nilainya yaitu K per M kali delta T kuadrat sama dengan 4 Newton per meter per 1 kg kali 0,01 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 0,0004 XI. Sehingga didapatkan XI tambah 1 sama dengan
2xi kurang xi kurang 1 kurang 0,004 xi sama dengan 2 kurang 0,0004 xi kurang xi kurang 1 sama dengan 1,9996 xi kurang xi kurang 1. Jadi xi tambah 1-nya sama dengan 1,996 xi kurang xi kurang 1. Kemudian masuk pada penyelesaian analitiknya, yaitu langkah yang pertama yaitu xi sama dengan 0,1 tambah 0 tambah 0,5 kali minus 0,4 kali 0,01 kuadrat sama dengan 0,09998. Langkah yang kedua yaitu x2 sama dengan 1,9996 xi kurang x0 sama dengan 1,9996 kali 0,09998 kurang 0,10000 sama dengan 0,09992. Langkah yang ketiganya yaitu x3 sama dengan 1,9996 xi kurang xi sama dengan 1,9996 kali 0,09992 kurang 0,09998. Itu hasilnya sama dengan 0,09982. Langkah yang keempat yaitu x4 sama dengan 1,9996 x3 kurang x2 sama dengan 1,9996 kali 0,09982 kurang 0,99992 sama dengan 0,09968. Langkah kelimanya sama, yaitu x5 sama dengan 1,9996 x4 kurang x3 sama dengan 1,9996 kali 0,09968 kurang 0,09982 sama dengan 0,09950. Di sini dilakukan sebanyak 10 langkah, yaitu langkah yang ke-10-nya yaitu x10 sama dengan 1,9996 x9 kurang x8 sama dengan 1,9996 kali 0,09838 kurang 0,09872 sama dengan 0,09801. Jadi di sini kami melakukan 10 langkah. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Prana Besi. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang kami gunakan untuk proyek kami kali ini. Di sini hasil program yang kami jalankan sesuai dengan hasil analitik yang telah dibahas oleh teman saya Betty. Dan di sini ada 2 grafik yang menunjukkan. Grafik pertama menunjukkan bahwa program dijalankan dengan menggunakan 10 langkah atau delta T sama dengan 0,1 sekon. Posisi benda pada Pegas mengalami penurunan secara bertahap dari nilai awal 0,1 meter. Grafik memperlihatkan bahwa gerakan baru memasuki fase awal osilasi, sehingga perubahan posisi masih kecil dan hanya terlihat melengkung turun secara halus. Hal ini terjadi karena dalam rentangan waktu 0,1 detik, benda baru memulai percepatan menuju titik setimbang sehingga belum memperlihatkan bentuk osilasi penuh. Pada grafik yang kedua menunjukkan bahwa ketika program dijalankan dengan menggunakan 500 langkah atau delta T sama dengan 0,01 sekon dalam waktu 5 detik, posisi benda pada Pegas memperlihat pola osilasi yang lengkap dan stabil. Grafik menampilkan pergerakan naik turun yang berulang secara teratur, dimulai dari posisi awal 0,1 meter
kemudian bergerak menurun melewati titik setimbang dan mencapai posisi minimum sebelum kembali naik. Pola ini terus berulang sehingga membentuk gelombang yang mulus dengan rentang waktu yang lebih panjang. Benda telah melalui beberapa siklus osilasi sehingga membentuk gelombang terlihat jelas dan mencerminkan perilaku osilasi harmonik sederhana secara penuh. Pada proyek kali ini kami menggunakan Collapse untuk menjalankan kode program yang kami gunakan dalam proyek kami. Pada program ini n-nya kami mengganti dengan 10 dan dapat hasil yang sama seperti grafik, dan n-nya kami ganti juga dengan 500 supaya seperti grafik kedua yang ada. Kesimpulan dari program ini yaitu berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh metode diferensial 1 beda pusat orde 2 mampu menghitung osilasi Pegas dengan hasil yang stabil dan akurat. Ketika dibandingkan dengan simulasi Python, solusi numerik menunjukkan pola gerak dan nilai simpangan yang sama dengan hasil analitik. Ini menunjukkan bahwa metode beda pusat orde 2 dapat digunakan untuk memodelkan gerak osilasi Pegas. Sekian dan terima kasih.